Penertiban pedagang warung kopi kaki lima di Medan. Pembubaran pedagang kaki lima kembali dilakukan di Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas Satpol PP menyegel sejumlah kios pakaian milik pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Razia pedagang di Tanah Abang rutin dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Petugas Satpol PP DKI Jakarta bertindak tegas menertibkan mereka. Protes saat tim gugus tugas penanganan COVID-19 melarang Masa mereka yang berpotensi menjadi sumber penularan virus corona. COVID-19 telah memasuki Indonesia sejak Januari 2020. Hingga saat ini, jumlah pasien virus COVID-19 mencapai 35.295 orang dan terus mengalami pertambahan. Salah satu cara pemerintah dalam memutus rantai virus tersebut adalah penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Penerapan peraturan ini sudah diberlakukan di DKI Jakarta pada 10 April 2020 dan diikuti beberapa kota-kota lainnya. Pemberlakuan ini diharapkan dapat mengurangi aktivitas di luar rumah dengan bekerja dari rumah. Namun, beberapa orang tentu tidak dapat melakukan hal serupa. Contohnya, pedagang. Penghasilan mereka untuk bertahan hidup hanya bergantung terhadap penjualan mereka. Namun, hal ini memicu konflik karena PSBB harus dipatuhi, dan jika tidak dipatuhi, dapat berujung dengan penggusuran lapak-lapak mereka yang berada di pasar-pasar yang penuh dengan orang-orang. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Adaptasi kebiasaan baru yang saat ini sering kita dengar mungkin hanya akan berhasil dan tentunya akan membantu kita tetap produktif apabila kita jalankan dan laksanakan dengan disiplin. Hal-hal ini memang sudah sering sekali ditekankan, tetapi apakah sudah diterapkan oleh semua orang dengan baik? Saya yakin sebagian besar sudah. Namun, sangat disayangkan bahwa masih ada yang belum disiplin menerapkan hal ini. Di sisi lain, kita semua ingin agar angka yang positif menderita COVID-19 ini turun. Tentu tidak bisa kalau hanya mendengarkan, tetapi tidak mempraktikkan dan tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan tersebut. Seperti yang kita lihat pada cuplikan ini, terjadi kerusuhan antara pedagang Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan petugas Satpol PP karena dilakukan penggusuran secara paksa oleh petugas Satpol PP terhadap pedagang yang tetap berjualan dan tidak mematuhi aturan di masa PSBB ini. Para pedagang yang tetap berjualan di sekitaran Tanah Abang tidak terima dengan pengusuran tersebut, sehingga petugas Satpol PP mendapat perlawanan dari beberapa pedagang di sana. Hal inilah yang memunculkan terjadinya konflik di masa lalu. Jadi dalam constructive conflicts, Chris Burney membahas tentang varieties of conflicts. Nah, dalam varieties of conflicts salah satunya adalah ada issues in contention. Dalam issues in contention dinyatakan bahwa terdapat perbedaan kepentingan atau interest yang menyebabkan konflik itu terjadi. Teori ini juga menyatakan bahwa terdapat kesamaan di antara kedua belah pihak yang berkonflik dalam kesamaan hal, kesamaan minat, ataupun kesamaan nilai, tetapi tetap bertentangan. Jadi, prioritas mereka itu yang berbeda sehingga konflik itu tetap terjadi. Dalam Satpol PP dan pedagang, mereka ini sama-sama melakukan pekerjaan mereka. Itu persamaannya, mereka sama-sama bekerja. Tetapi prioritas mereka yang berbeda. Pedagang merasa harus tetap berjualan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di sisi lain, Satpol PP ini harus menegakkan peraturan PSBB dan melarang pedagang itu untuk berjualan. Perbedaan prioritas dan kepentingannya di sini, inilah yang menyebabkan terjadinya konflik di antara mereka. Yang pertama, mengedukasi pedagang mengenai e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, serta cara mengoperasikannya secara gratis, sehingga para pedagang masih dapat berjualan selama PSBB. 2. Memberlakukan peraturan secara merata dan adil, tidak hanya untuk pedagang kecil, namun juga para pemain besar. 3. Pemerintah membuat sebuah situs jualan berbasis wilayah berisikan pedagang-pedagang pasar Tanah Abang berjualan dengan domain tanahabang.co.id berdagang dari rumah. Jarak fisik memang harus direnggangkan, tapi ikatan sosial justru harus dirapatkan.
Kita tidak bisa sendirian mengatasi wabah ini. Hari ini soliter seharusnya solider, jaga jarak dengan penyakit, bukan dengan kemanusiaan.